Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Assalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami hormati, yang saya hormati Ustadz Ali Wahyudi selaku Chairman of Tazkiyah dan Ustadz Nur Abidin selaku CEO Tazkiyah, dan yang barusan memberikan kita materi yang luar biasa Ustadz Jisentot Eko Parijatno. Mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Abdullah atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan tema tentang implementasi holistic education ya dalam program pendidikan yang ada di Tazkiyah ini. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Jadi nanti saya akan bagi penjelasan saya. Yang pertama adalah mungkin saya singgung sedikit tentang filosofi pendidikan holistik dalam perspektif Islam, karena dari kemarin sudah banyak tentang filosofi ini sehingga tidak perlu diperbanyak lagi. Kemudian yang kedua, gambaran atau memotret ya program-program kita yang ada di Tursina ini dari konsep holistik seperti apa, karena kemarin juga sudah dijelaskan implementasi grand design dari Ustadz Abidin pendidikan holistik di Tazkiyah di Tursina, sehingga kalau saya mau ulangi lagi nanti ada 2 kali pembahasan, sehingga nanti yang saya sifatnya melengkapi untuk yang itu. Kemudian nanti yang ketiga, yang ini mungkin nanti saya agak detail ya, di konsep integrasi termasuk bagaimana implementasinya dalam proses pembelajaran kita. Baik, yang pertama saya memulai dari ini ya, slide yang pertama yaitu tentang filosofi pendidikan holistik yang ada di Tursina khususnya, atau konsep Islam secara umum ya. Jadi kalau kita memahami konsep holistik, maka kita harus memahami dulu, karena ini ada kaitannya dengan dunia pendidikan, tentang hakikat diri kita. Kita harus memahami siapa diri kita. Mohon maaf, slide-nya terputus. Oke, slide Ustadz Abdullah, ini slide yang mengendalikan saya atau jenengan Ustadz? Kok berubah otomatis? Saya share sendiri saja. Oke, sudah. Share sendiri silakan aja ya. Ya. Oke, silakan Ustadz. Supaya tidak terputus nanti. Tadi lumayan tadi, biar lebih mudah menyampaikannya. Oke, saya lanjut. Oke, saya mulai dari sini. Jadi ketika kita berbicara tentang pendidikan holistik, khususnya dalam perspektif Islam, maka kita harus memahami siapa diri kita. Karena subjek dan objek daripada pendidikan itu adalah manusia. Jadi kita harus memahami posisi diri kita. Kalau kita lihat dari segitiga kehidupan, ini saya coba memetakan. Jadi yang pertama, yang di atas itu, yang warna kuning itu ada Rabbun yaitu Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di bawah itu ada 2, yaitu manusia dan alam semesta ya. Jadi human atau universe, yang disebut dengan makhluk. Manusia posisinya adalah pada posisi yang di bawah, yaitu pada posisi makhluk, yaitu yang diciptakan. Jadi Allah yang menciptakan dan manusia adalah diciptakan. Termasuk alam semesta ini juga diciptakan. Nah, kalau kita lihat kemarin di segitiga yang disampaikan oleh Prof. Agus ya, sebenarnya mirip-mirip juga segitiganya. Mirip kemarin itu. Cuma di dalamnya berbeda. Bahwa posisi makhluk di sini tentu adalah dia yang diciptakan, yang menghamba
maka manusia di sini adalah sebagai sesuatu atau zat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus tunduk patuh kepada penciptanya. Karena di situ adalah di atas adalah al-Khaliq. Kemudian yang kedua, di situ ada di sebelah kanan, kalau pada posisi Rabbun, maka di situ ada yang disebut dengan al-ayat al-qauliyah atau ayat al-Qur'aniyah. Jadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi untuk mendekat kepada Allah, untuk memahami Allah Subhanahu wa taala dan menambah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mau tidak mau kita harus dekat dengan Al-Qur'an. Nah, tadi sudah dijelaskan ya, agak detail dari Mbak Sentul. Jadi kita harus dekat dan mampu memahami serta mentadabburi daripada kandungan Al-Qur'an itu sendiri. Lewat ayat-ayat al-qauliyah. Kemudian yang kedua, yang manusia dan alam semesta itu juga merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, yang itu kita sebut dengan istilah al-ayat al-kauniyah atau tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta ini. Nah, ini kalau kita lihat di Al-Qur'an juga ada Ali Imran ayat 190, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab dan seterusnya. Bahwa pada penciptaan langit dan bumi itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pada diri manusia, itu juga merupakan ayat-ayat kauniyah, yaitu ayat-ayat penciptaan yang ada di jagat raya ini. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Itu pesan Al-Qur'an. Pada diri kalian apakah kalian tidak melihat? Maka oleh karena itu pendidikan idealnya adalah harus mampu memahamkan atau memposisikan memposisikan anak didik atau peserta didik agar dia bisa memahami hakikat dirinya, bahwa dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang harus tunduk patuh kepada Allah. Maka ending dari semua pendidikan, baik proses pembelajaran, itu harus mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ini filosofi kehidupan kita. Kita harus memahami posisi manusia itu seperti apa. Tuh, kemudian yang kedua, kalau kita lihat lebih ke dalam lagi, bahwa di dalam diri manusia itu terdapat 3 dimensi penting ya, yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang pertama yaitu ada dimensi ruh. Dimensi ruh ini adalah sebagai dimensi inti dalam diri manusia. Artinya manusia itu tidak hanya fisik yang kita lihat, tidak hanya jasad yang kita lihat, tapi ada sesuatu unsur yang cukup penting dalam diri kita, yaitu bernama ruh. Atau mungkin yang dikenal nanti spiritual dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua ada al-aqlu atau akal. Jadi manusia diberi alat berupa akal gitu ya, berupa akal. Sehingga alat inilah yang dijadikan sebagai alat untuk berpikir gitu. Dan Al-Qur'an banyak sekali menyebutkan tentang ayat-ayat yang mengajak kita untuk berpikir. Kemudian yang ketiga adalah dimensi manusia, yang ketiga adalah jasad atau fisik. Jadi sesungguhnya pada diri manusia itu juga terdapat 3 dimensi ini, 3 dimensi penting. Maka nanti adalah konsekuensinya pendidikan itu idealnya adalah bisa mengoptimalkan dengan fitrah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk memperkuat 3 dimensi ini. Yang pertama adalah dimensi ruhiyahnya, kemudian yang kedua dimensi akliyahnya atau akalnya, dan yang ketiga adalah dimensi jasadiahnya. Yang tentu di ruhiyah itu banyak dimensi-dimensi yang detail ya. Kemarin sekilas sudah disampaikan oleh Ustaz Abidin ya. Ada bagaimana dia menyelesaikan masalah, kreatif, kemudian berpikir logis dan seterusnya ya, di aspek-aspek akliyah misalnya. Kemudian ruhiyah, kedekatan kepada Allah dan seterusnya. Jadi ini 3 dimensi manusia, dan kita juga harus memahami karena memang pendidikan itu nanti idealnya untuk memperkuat 3 ini. Kemudian saya tidak menjelaskan lagi definisi holistik, kemarin sudah disinggung Ustaz Abidin. Saya cuma menambah sedikit tentang prinsip holistic education. Jadi kalau kita berbicara holistik, maka kita tidak bisa lepas dari 3 prinsip ini. Yang pertama adalah prinsip connectedness ya, atau disebut dengan, atau mungkin kita pernah dengar konsep interkoneksi ya.
Jadi konsep interkoneksi ini berasal dari filosofi holisme yang kemudian berkembang menjadi konsep ekologi. Konsep ekologi itu maksudnya keterhubungan lingkungan ya. Jadi bahwa antara makhluk yang lain dengan makhluk satu dengan makhluk yang lainnya ada hubungan. Kemudian ada fisika kuantum dan juga teori sistem. Jadi maksudnya ada sesuatu itu yang terjadi itu ada keterhubungan satu dengan yang lainnya. Itu prinsip holistik yang pertama. Yang kedua adalah ada prinsip wholeness atau prinsip ini bersifat dinamis sehingga tidak bisa dideteksi hanya dengan mempelajari setiap komponennya. Jadi pendidikan holistik itu memang multidisiplin. Banyak aspek yang harus dipelajari sehingga nanti harapannya dari aspek-aspek itulah untuk mempermudah dan menyederhanakan maka dilakukan integrasi itu nanti ya, terakhir itu nanti prakteknya. Kemudian yang ketiga adalah konsep being, konsep keutuhan, dan ini adalah berkaitan dengan kedalaman jiwa gitu ya, kebijaksanaan atau wisdom, kemudian wawasan, insight, kejujuran dan keotentikan. Jadi makanya ketika kita berbicara holistik maka 3 komponen ini menjadi paradigma dasar yang harus mendasari daripada pendidikan holistik itu sendiri. Kemudian bagaimana holistic education itu dalam Islam? Ini saya coba merumuskan dari banyak bacaan ya. Ada konsep IB yang kemudian disinggung, tapi ini banyak sekali ada konsep head, heart dan hand dan seterusnya itu banyak sekali. Saya coba merumuskan bagaimana sih holistic Islamic education itu. Ini mungkin sering tampil ini ya slide ini, cuma nggak apa-apa saya ulangi lagi. Jadi kalau kita lihat secara konsep, bukan sistem ya, secara konsep bahwa pendidikan Islam yang holistik itu gambarannya 4 ini. Yang pertama adalah asasnya. Asas itu adalah pondasi. Bahwa pondasi daripada pendidikan Islam itu tentu adalah tadi yang di atas. Kalau di segitiga itu adalah yang di atas Rabbun, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah sebagai sumber ilmu gitu ya. Jadi Allah yang memberikan ilmu gitu kepada kita. Maka pondasi pendidikan Islam harus dibangun di atas nilai-nilai ilahiyah, nilai-nilai ketuhanan. Yang mana di dalamnya terdapat ayat-ayat kauniyah dan juga terdapat ayat-ayat kauniyah. Jadi ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan ada tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam semesta ini. Jadi asas pondasinya adalah nilai-nilai ilahiyah. Jadi itu yang harus dibangun. Kemudian yang kedua adalah fokusnya. Jadi fokus penguatan dan pembentukan pada manusianya atau peserta didiknya itu pada 3 aspek. Secara ringkas ini. Sebenarnya ada yang bilang 9 seperti dari Goldman, kemudian ada yang banyak lagi. Tapi kita simpelkan menjadi 3. Kemarin juga sempat disinggung. Yaitu aspek ruhiyah, kemudian aspek akliyah, dan jasadiyah. Jadi fokus penguatan pendidikan holistik dalam Islam itu pada pertama penguatan ruhiyah. Penguatan ruhiyah ini nggak bisa dibangun hanya dengan menjelaskan iman kepada Allah ada 6, nggak bisa. Nggak cukup, bukan nggak bisa, nggak cukup. Tapi harus dengan riyadhah, harus dengan latihan, penguatan ruhiyah itu. Makanya nanti kita potret, jadi Tursiya itu program yang bersifat ruhiyah seperti apa sih? Yang akliyah seperti apa, yang jasadiyah seperti apa. Kemudian yang kedua adalah penguatan akliyah atau kemampuan berpikir, gitu. Kemampuan logis. Ini juga harus dikuatkan karena dengan berpikir nanti manusia atau peserta didik akan mempunyai pemahaman yang holistik, yang utuh, gitu ya. Kemudian aspek jasadiyah. Fisik ini juga tidak boleh diremehkan gitu ya. Makanya aspek fisik ada istilah kan al-aqlus salim fil jismi salim gitu ya. Akal yang sehat itu terdapat pada akal yang sehat terdapat pada badan yang sehat. Artinya fisik yang sehat yang enggak sakit-sakitan itu penting. Maka olahraga di Tursiya itu menjadi penting gitu. Karena itu bagian daripada tarbiyah jasadiyah yang kita berikan kepada anak-anak. Kemudian manhajnya di sini saya sebutkan manhaj Rabbani. Ini secara konsep ya. Manhaj Rabbani di sini aspek-aspek yang sifatnya metodologis. Ya, di sini ada beberapa. Yang pertama adalah yang kita sebut dengan istilah tilawah. Tilawah itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia membaca. Tapi membaca ini bisa dimaknai dengan makna yang luas. Jadi Iqra di surat Al-Alaq kita ayat 1 kan.
Mbak Sentot ya, sampai hafal Iqra. Jadi membaca ini bukan hanya membaca teks, tidak, tapi juga membaca konteks. Maksudnya membaca konteks adalah membaca fenomena-fenomena yang ada. Jadi kemampuan, makanya metode pembelajarannya konsekuensinya nanti harus ada observasi, ada project, ada apa. Ini dalam rangka tilawah, gitu ya, tilawah, sehingga tidak monoton gitu. Kemudian yang kedua adalah tazkiyah. Jadi tazkiyah ini, walaupun namanya sudah bukan tazkiyah ya, tapi istilah ini tetap ada karena ini istilah di dalam Al-Qur'an gitu. Jadi tazkiyah ini adalah proses penyucian jiwa. Kalau bahasa tasawufnya itu ada takhalli, istilahnya takhalli, pengosongan jiwa. Nah, proses tazkiyatun nafas ini juga harus dilakukan dalam proses pendidikan. Makanya tidak cukup kalau tilawah tadi itu dengan praktek, observasi, riset dan lain sebagainya itu bisa dilakukan. Kalau tazkiyah harus dilakukan dengan riyadhah, latihan gitu, dengan latihan yang terus misalnya sholat berjamaah, tilawatul Quran, itu tazkiyatun nafas. Tidak menceramahi tentang pentingnya sholat, tidak, tapi mengalami bagaimana sholat berjamaah itu seperti apa. Itu tazkiyah. Kemudian taklim. Taklim ini lebih kepada penguatan akal, jadi proses pembelajaran. Dan yang tidak kalah pentingnya, kalau di dalam konsep holistik itu ada istilah immersion, immersion atau penghayatan lah, imersi, melakukan imersi ya, perpaduan, peleburan dan seterusnya. Dari sini harapannya adalah yang di bawah itu, yang di warna merah, dengan proses konsep pendidikan yang seperti ini, harapannya adalah anak-anak kita sebagai manusia atau objek pendidikan dan subjek pendidikan kita, yang pertama kembali kepada fitrahnya. Jadi fitrah manusia itu kan Islam sebenarnya. Makanya hadis di dalam Al-Qur'an di dalam hadis Rasulullah kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, kedua orang tuanya yang membuatnya dia Majusi, Nasrani dan Yahudi. Itu dianalisis gitu oleh para pakar pendidikan. Kenapa di situ kok tidak ada au yusalimanihi, tidak ada kata mengislamkan? Karena sesungguhnya potensi yang dibawa fitrah, yang dibawa manusia itu adalah fitrah Islam. Fitrah tauhid. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an, alastu birabbikum, Allah mengambil persaksian dari diri manusia ketika dalam rahim, apakah aku itu Tuhanmu? Iya, mereka menjawab Tuhan. Artinya di sini maksudnya adalah kembali kepada fitrah, kesuciannya. Kemudian yang kedua adalah ini menjadi Abdullah, ini sudah sering. Jadi menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, dan yang tidak kalah penting juga ada khalifah fil ardh. Jadi sebagai pengelola gitu ya, atau bahasanya fatur takmir bumi gitu, yang memakmurkan bumi, yang mengelola bumi dan seterusnya. Ini secara konseptual, gambaran umumnya. Oke, baik. Sekarang coba kita potret sekilas. Kemarin agak detail juga dari Grand Design Sadabidin, saya tidak ulang lagi dan saya nggak masukkan slide sini. Saya tambahkan saja yang belum. Jadi Grand Design kita di Tazkiyah ini saya lihat dari aspek programnya secara umum. Yang pertama adalah dari profil output ya. Coba profil outputnya itu sebenarnya kita sudah menunjukkan profil output yang holistik. Dan ini sudah diakui, ini sudah holistik. Yang pertama adalah moral excellence. Jadi berkepribadian Islam itu adalah bagian daripada takwiyah ruhiyah, penguatan ruhiyah. Jadi ya. Endingnya adalah dengan keberhasilan moral excellence ini adalah ketakwaan kepada Allah yang ditunjukkan dengan sukarela dia melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Baik yang sifatnya syariat ataupun yang sifatnya akhlak gitu ya. Akhlak di sini termasuk ya tadi ada nilai estetika, kepedulian dan seterusnya, perintah-perintah Allah untuk peduli kepada sesama. Di sinilah di takwiyah ruhiyah. Kemudian yang kedua adalah ada berwawasan atau international minded, berwawasan luas gitu ya. Itu adalah dalam rangka takwiyah akliyah. Jadi saya coba tampilkan filosofisnya ya, supaya kita ada gambaran bahwa apa yang kita lakukan ini sudah benar secara konseptual gitu ya. Takwiyah akliyah, penguatan akal gitu ya. Jadi ini tandanya misalnya akalnya cerdas, pandai gitu ya. Kemudian ciri-cirinya mentadaburi ayat-ayat Allah, mampu menyelesaikan masalah secara cepat dan tepat. Caranya tadi kompleks sistem atau sistem berpikir yang diajarkan Ustadz kita ya, Mbak Sentot. Kemudian yang terakhir adalah takwiyah jasadiyah, yaitu inspiring leader. Jangan kemudian kita hanya berpikir jasadiyah itu fisik dalam tanda kutip sehat fisik, tidak. Tapi di sini adalah skillful, jadi berketerampilan gitu ya.
baik keterampilan memimpin, keterampilan punya keterampilan profesional, itu di sini adalah taqwiyah jasadiyah. Itu penguatan aspek-aspek fisik gitu ya. Oke, jadi ini secara garis besar apa yang sudah kita lakukan itu secara konseptual dalam pendidikan holistik, atau mungkin juga dalam pendidikan Islam. Sebenarnya pendidikan Islam itu sudah pendidikan holistik gitu ya. Ya, sudah benar. Coba kita sekarang memotret gitu ya. Di Tursina ini apa sih yang dominannya lebih kepada ruhiyah, dominannya lebih kepada akliyah, dan dominan kepada jasadiyah. Ini coba kita potret sekilas ya. Jadi yang masuk dalam takwiyah akliyah atau tarbiyah akliyah, penguatan intelektual atau kognitif, saya bagi menjadi 3 dalam program-program kita ya. Yang pertama adalah ada ta'lim wa tadris. Ini teaching and learning kalau bahasa kerennya lah. Teaching and learning atau ta'lim wa tadris gitu ya. Jadi pembelajaran di dalam kelas itu lebih dominan pada penguatan akal. Bagaimana anak memiliki pemahaman yang utuh di dalam kelas gitu. Nah, apa yang sudah kita lakukan ada dirasah Islamiyah, pelajaran tentang ulumuddin, kemudian dirasatul ulum atau sains, kemudian bahasa Arab, bahasa Inggris, kemudian menghafal Al-Qur'an, kemudian sakofah atau wawasan. Itu pemberian wawasan itu adalah bagian daripada penguatan berpikir atau intelektual anak supaya memiliki pemahaman yang utuh tentang ilmu. Maka nanti untuk ini metodenya salah satunya yang sekarang kita gaungkan itu adalah integrasi ya. Makanya nanti saya agak detail di integrasi. Kemudian yang kedua adalah halakoh dan kajian, seperti kajian tazkiyatun nafas, kajian fajar, kemudian halakoh ta'dib, pembacaan hadis, itu dalam rangka penguatan pemahaman anak. Termasuk juga ada seminar tabligh akbar gitu, seminar peradaban Islam dan hari-hari besar itu kita berikan dalam rangka penguatan pemahaman anak gitu. Baik pemahaman dari segi keislaman dan juga pemahaman tentang keilmuan. Jadi ini tarbiyah akliyah gitu yang sudah kita lakukan. Walaupun di dalamnya juga terdapat dimensi ruhiyah, tapi dominannya adalah lebih kepada akliyah. Kemudian ini yang tarbiyah ruhiyah yang sudah kita lakukan di program kita ya. Jadi tarbiyah ruhiyah itu tidak bisa hanya diceramahi dalam kelas pelajaran tauhid tarbiyah ruhiyah. Nggak cukup gitu, nggak cukup. Harus ada pengalaman, harus ada praktik, harus ada riyadhah kalau dalam bahasa tasawufnya, harus ada latihan dan keistiqomahan. Makanya di sini programnya yang pertama adalah ada istilah ibadah qalbiyah lisaniyah. Jadi ibadah dalam rangka penguatan ruhiyah anak, maka harus dilakukan adalah program ibadah qalbiyah lisaniyah. Jadi ibadah yang sifatnya hati yang yang dimulai dengan lisan gitu ya. Tapi tetap tujuannya adalah hati. Seperti yang sudah kita lakukan dzikir pagi sore, itu dalam rangka penguatan ruhiyah gitu. Kemudian dzikir ba'da sholat, tilawah Quran, puasa dan seterusnya program-program yang lain. Kemudian yang kedua adalah ibadah qalbiyah badaniyah. Ini bagiannya. Jadi ibadah yang sifatnya badan, tapi juga tetap untuk penguatan hati. Seperti misalnya sholat berjamaah, sholat sunnah, puasa wajib dan sunnah, itu sudah kita lakukan. Kemudian berikutnya adalah dalam rangka tarbiyah ruhiyah, penguatan ruhiyah anak, di sini adalah ada istilah bi'ah khuluqiyah atau karakter environment. Jadi pembentukan lingkungan yang berakhlak, lingkungan berakhlak. Dari lingkungan yang berakhlak ini harapannya nanti anak mempunyai akhlak yang baik. Jadi yang bisa kita lakukan sekarang itu berupaya dengan membentuk lingkungan yang baik. Hasilnya kan urusan Allah nanti setelah dia lulus. Tapi di dalam kampus kita harus bangun lingkungan yang baik, yaitu dengan reward and punishment, merit and demerit point, counseling, forum ukhuwah yang sudah kita lakukan itu dalam rangka penguatan karakter anak. Kemudian yang terakhir dari holistik secara kalau kita lihat dari program ya, tarbiyah jismiyah yang sudah kita lakukan gitu. Jadi tarbiyah jismiyah ini adalah penguatan fisik dan kompetensi skill santri gitu ya, skill. Jadi makanya di sini ada program riyadhah. Riyadhah itu maknanya yang bukan makna tasawuf tadi ya, makna bahasa Arab yang olahraga. Saya maksud olahraga seperti senam, kemudian enrichment dan klub. Itu adalah bagian daripada tarbiyah jismiyah kepada santri.
Kemudian ada program kemandirian. Program kemandirian itu seperti kerapian diri, kebersihan diri, menyuci dan menyetrika pakaian. Kemudian kebersihan dan kerapian asrama, melatih mereka untuk mengerjakan, punya tanggung jawab, kepedulian dan seterusnya. Di sini adalah anak yang nanti punya skill. Jangan kira anak-anak kita itu semuanya bisa nyetrika. Jangan kira semua anak kita itu bisa mencuci, bisa nyapu, karena di rumah mereka nggak ada gitu. Nah, tapi di sini kita latih gitu. Kemandirian mereka di kondisi emergensi mungkin mereka nanti butuh. Gitu. Makanya ada program-program kemandirian. Termasuk juga ada health education, pendidikan kesehatan seperti kontrol perkembangan fisik dan kesehatan santri, kemudian P3K dan seminar kesehatan. Jadi ini adalah dalam rangka tarbiyah jismiyah. Nah, dengan 3 fokus ini, tarbiyah ruhiyah, akliyah dan jasadiyah ini atau jismiyah ini adalah harapannya terbentuk manusia yang utuh gitu ya. Jadi fisiknya kuat, kemudian akalnya atau punya intellectual maturity bahasanya, atau kematangan intelektual yang kuat, yang bagus, dan juga punya spiritual yang dalam gitu ya. Kemudian oleh karena itu untuk ke sana maka kita butuh metode ya, seperti yang kemarin sudah disinggung oleh Prof. Agus ya, integrasi. Kalau integrasinya Prof. Agus kan konsepnya penyucian, spiritualisasi dan penyucian, masih ingat saya kemarin ya. Nanti kita jelaskan di belakang. Nah, sekarang adalah ini secara holistik untuk pembentukan karakter ya, gambarannya gitu loh. Gambaran tahapan pembentukan karakter di Tursina itu secara holistik begini. Di situ ada istilah knowing and understanding atau al-ilmu wal fahmu. Jadi seperti yang kita lakukan sudah ada pembelajaran, itu bagian nanti endingnya tetap adalah ke karakter building. Kemudian habituation atau takwid, pembiasaan. Ini sudah kita lakukan juga proses pembiasaan dengan melakukan yang sudah dipahami dengan training, sholat wajib dan seterusnya, controlling and supervision, muraqabah gitu ya, pendampingan, pengawalan, sistem kedisiplinan dan seterusnya. Dan harapannya memang nanti adalah ada keyakinan dan terbentuk karakter. Jadi kalau di tahap kan pertama pemaksaan lah bahasanya. Pemaksaan dari paksa menjadi kebiasaan. Dari biasa menjadi budaya. Dari budaya itu harapannya menjadi karakter, yang kan namanya karakter itu adalah, kalau pendapatnya Imam Ghazali, akhlak itu adalah sesuatu yang dilakukan secara otomatis gitu. Jadi respon pertama itulah karakter dia gitu. Jadi kalau masih manjang berpikir itu bukan. Dia sudah berpikir banyak, tapi karakter itu muncul secara otomatis tanpa berpikir panjang. Nah, itu harapannya. Nah, setelah terjadi budaya nanti menjadi karakter, maka ujungnya itu adalah karakter. Makanya pendampingan di asrama, murabbi-murabbiya, konselor itu menjadi sangat penting gitu di Tursina ini dalam rangka pembentukan karakter anak. Oke, baik, itu sekilas ya gambaran potret program kita yang ada di Tursina. Nah, dan yang terakhir ini agak detail. Nanti diingatkan kalau habis waktunya, Ustaz Abdullah. Jadi di integrasi nilai-nilai keislaman dalam pembelajaran. Nah, jadi kemarin sudah dijelaskan oleh Prof. Agus Purwanto ya, secara filosofis dan sangat membrainwash pikiran kita ya, bahwa integrasi itu benar-benar dibutuhkan gitu. Integrasi itu benar-benar dibutuhkan agar supaya tidak ada terjadi sekularisasi ilmu pengetahuan. Seperti yang kemarin dijelaskan sejarah sekularisasi ya. Sebenarnya kan sekulernya ilmu pengetahuan itu berawal dari ketidakterimaan gereja terhadap pandangan Kopernikus yang kemarin dijelaskan bahwa matahari itu menjadi pusat bumi, pusat alam, heliosentris ya. Itu berbeda dengan pandangan gereja yang kemudian akhirnya terjadi pertentangan dari kalangan ilmuwan terhadap gereja. Yang unik katanya kemarin kan, yang unik adalah umat Islam ikut-ikutan gitu. Akhirnya terjadi sekularisasi yang luar biasa juga dalam keilmuan Islam gitu. Nah, sehingga disinilah kita kemudian mencoba di Tursina ini melakukan integrasi. Dan saya kira mungkin sebagian sudah ada yang melakukan, tapi masih belum 100%, masih butuh penguatan dan terus penguatan. Jadi integrasi nilai-nilai keislaman dalam pembelajaran. Sebelum masuk ke sana, karena di situ saya membaca nilai gitu ya. Nilai itu apa sih? Atau value yang kita kenal, value itu apa?
Jadi yang pertama adalah, ini harus kita pahami bahwa value itu adalah sesuatu yang kita yakini kebenarannya dan kita anut, serta dijadikan sebagai acuan dasar individu dan masyarakat dalam menentukan sesuatu yang dipandang baik, benar, bernilai, maupun berharga. Itu secara umum gambarannya. Artinya nilai itu menjadi patokan. Kalau di Tursina itu kita punya recording, dan nilai recording inilah yang menjadi patokan kita, dan ukuran benar salah kehidupan kita di Tursina, ya recording. Gitu ya. Kalau misalnya kita nggak sholat 5 waktu, ya sudah bertentangan dengan recording, berarti dia salah. Gitu. Nggak disiplin datang ke ke Tursina, berarti ya salah karena sudah bertentangan dengan nilai yang kita sepakati bersama. Itu value. Kemudian yang kedua, nilai-nilai keislaman itu secara garis besar itu bisa dikelompokkan menjadi 3. Jadi ini ya. Yang pertama adalah ada nilai akidah, yang kedua ada nilai ibadah, yang ketiga adalah ada nilai akhlak. Nilai akidah ini berkaitan yang pertama dengan kebesaran Allah atau keesaan Allah atau tauhid. Ya. Kemudian yang kedua adalah tentang kebesaran dan keagungan Allah. Ketiga, kemukjizatan Al-Qur'an dan lain sebagainya. Adapun nilai-nilai ibadah itu kaitannya dengan yang pertama adalah kesadaran ibadah. Relevansi syariat Islam dengan setiap zaman. Islam is Islam way of life gitu ya. Artinya pelajaran fikih, nanti konsekuensinya begini. Pelajaran fikih yang kita pelajari itu idealnya menjadi solusi gitu terhadap problem permasalahan masyarakat gitu. Makanya di sini ada relevansi. Makanya kemarin ada yang tanya bagaimana kalau pelajaran dunia mengintegrasikan, itu nanti ada penjelasannya di belakang. Kemudian ada akhlak. Akhlak itu ada nilai-nilai ihsan, nilai kepedulian, persamaan derajat di hadapan Allah, saling menghormati, santun dalam berbicara, dan seterusnya. Itu nilai-nilai akhlak. Jadi secara garis besar, nilai-nilai Islam inilah yang akan kita coba integrasikan di dalam proses pendidikan atau proses pembelajaran yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita juga harus menyamakan persepsi ya tentang konsep integrasi. Jadi kalau kemarin kan integrasi tidak di detail ya, maksudnya integrasi itu apa sih sebenarnya gitu. Jadi kalau saya rangkum dari berbagai definisi, integrasi itu sebenarnya kan perpaduan gitu, perpaduan. Namanya perpaduan itu berarti ada dua yang dipadukan gitu. Ada sesuatu yang dipadukan antara dua hal gitu. Apa maksudnya adalah perpaduan antara ilmu-ilmu yang terpisah menjadi satu kepaduan ilmu. Dalam hal ini adalah penyatuan antara ilmu-ilmu yang bercorak agama dengan ilmu-ilmu yang bersifat umum. Jadi memang dikotomi ilmu ini sudah lama ya terjadi perdebatan. Kalau kita lihat epistemologi ilmu gitu ya, ada tiga epistemologi ilmu ya. Yang pertama ada yang kita sebut dengan ilmu bayani. Ilmu bayani ini adalah ilmu yang dilahirkan dari teks. Dari teks. Yang seperti misalnya ilmu tafsir, ilmu hadis dan seterusnya itu lahir daripada bayani gitu. Kemudian yang kedua adalah ada ilmu burhani. Ilmu burhani ini adalah ilmu yang dihasilkan dari pengalaman atau observasi empiris dan ini harus berdasarkan riset. Ilmu burhani ini seperti ilmu fisika, kimia, biologi dan seterusnya. Nah, ini disebut dengan ilmu burhani karena dia berdasarkan dari hasil empiris kemudian dikonseptualisasi menjadi sebuah teori ilmu. Itu epistemologi yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah ada istilah ilmu irfani. Ya, ilmu irfani ini terkait dengan kedalaman jiwa. Jadi memang tidak semua orang gitu ya. Kadang kita ada orang yang tahu tentang ilmu suatu tidak ada teorinya. Nah, itu berarti ilham dari Allah gitu. Artinya ada pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam kita sendiri harus kita akui sekarang ini kita lemah di ilmu-ilmu yang bersifat burhani gitu ya. Ilmu-ilmu yang bersifat empiris gitu ya. Bersifat empiris sehingga dalam skill kemudian profesionalitas dan seterusnya kita lemah gitu. Oleh karena itu kita harus di sini harus bangun gitu. Harus istilahnya harus bangkit gitu loh. Karena memang spirit agama kita juga mengajarkan itu. Ini integrasi. Kemudian yang kedua, mengapa integrasi itu penting? Sekilas ya, kemarin sudah dijelaskan. Jadi adanya kecenderungan sebagian orang belajar agama tidak mau mempelajari ilmu umum atau juga sebaliknya. Mengaca pada diri kita lah masing-masing. Kan kadang yang dunia malas belajar akademik, ya malas belajar dunia gitu. Itu banyak lah begitu.
Kemudian adanya dikotomi ilmu antara ilmu-ilmu dan ilmu-ilmu agama. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga, ini adalah yang kita harus yakini bahwa prinsip ilmu itu adalah pendekatan diri kepada Allah. Artinya, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, sungguhnya yang hanya takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang berilmu. Artinya, idealnya orang yang semakin berilmu, semakin berpengetahuan, dia semakin tunduk dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang terjadi sebaliknya, orang kok semakin pintar ilmunya, baik ilmu agama maupun ilmu umum, tapi tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, berarti ada yang dipertanyakan gitu ya. Ada masalah dengan dirinya. Maka kenapa integrasi nilai-nilai keislaman ini menjadi penting gitu. Sehingga nanti tidak ada ilmu, kalau bahasanya Adian Husaini itu bebas nilai, nggak ada. Jadi ilmu pengetahuan itu sudah ada nilai-nilai yang sudah dibawa. Yang sekarang karena ilmu pengetahuan itu dihegemoni oleh Barat, maka nilai-nilai Barat di situ masuk. Nah, oleh karena itu kita, kalau teorinya Adian Husaini, harus melakukan islamisasi ilmu. Kalau teorinya Pak Agus Purwanto kemarin, Prof. Agus Purwanto kemarin adalah spiritualisasi ilmu. Tuh. Kemudian berikutnya model integrasi. Ada beberapa tokoh yang saya kutip di sini ya. Nah, kemarin sudah banyak, termasuk Ian Barbour ini sudah disinggung kemarin oleh Prof. Agus Purwanto ya. Jadi seorang aliran teologis gitu ya, teologi ya. Jadi model Ian Barbour ini adalah dia mengembangkan konsep integrasi, yaitu integrasi teologis dengan istilah theology of nature. Theology of nature, bahwa klaim eksistensi Tuhan itu dapat disimpulkan oleh bukti tentang desain alam. Maksudnya apa? Desain alam yang ada di jagat raya ini, di universe ini adalah bukti tentang eksistensi Allah Subhanahu wa taala, eksistensi keberadaan Tuhan. Jadi itu konsep Ian Barbour ya. Kemarin sempat disinggung bukunya oleh siapa? Agus Purwanto, Prof. Agus Purwanto. Kemudian yang kedua ada teorinya John F. Hauth, yaitu agama sebagai konfirmasi ilmu. Ini model integrasi, agama sebagai konfirmasi ilmu, agama sebagai pendukung seluruh upaya kegiatan ilmiah. Jadi maksudnya adalah begini, ada kegiatan ilmiah, kemudian ini agama mengkonfirmasi bahwa kegiatan ilmiah ini, ilmu ini benar secara agama, tidak bertentangan. Nah itu. Kemudian ada Naqib Al-Atas gitu ya, dan Ismail Raja Al-Faruqi, ini sama ini, fikrohnya ini. Kemudian yaitu dengan konsep islamisasi ilmu yang kemudian diadopsi oleh Adian Husaini ya, tokohnya di Indonesia. Islamisasi ilmu yaitu dari konteks ke teks gitu ya. Dalam konteks integrasi dapat dikatakan integrasi monistik. Ia menolak dualisme ilmu antara ilmu fardu ain dan fardu kifayah, ilmu akliyah dan nakliyah. Jadi nggak ada itu. Jadi ilmu itu ya satu menurut pendapat. Nggak ada pembagian ilmu yang seperti Imam Al-Ghazali, ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah. Nggak ada. Kemudian yang keempat adalah versi Kunto Wijoyo gitu ya. Yaitu pengilmuan Islam. Jadi pengilmuan Islam ini maksudnya adalah teks Al-Qur'an dan hadis dijadikan sebagai paradigma bagi pengembangan ilmu. Jadi sebagai sumber inspirasi gitu ya. Jadi Islam itu sebagai sumber inspirasi. Kemudian yang terakhir, ini yang populer ya, dengan teorinya spiderweb atau jaring laba-laba, ini yaitu Prof. Amin Abdullah gitu ya. Yaitu jaring laba-laba keilmuan teoantropocentris. Apa ini? Teoantropocentris itu maksudnya adalah cabang keilmuan itu berpusat pada teo. Teo itu kan Tuhan. Jadi ketuhanan. Jadi pada ilmu yang bersifat ketuhanan, yaitu ilmu Quran dan hadis. Jadi kalau kita lihat spiderweb di punyanya Amin Abdullah, sudah saya tampilkan di sini ya. Di intinya itu adalah Quran hadis gitu. Quran hadis. Kemudian setelah itu ulum-ulum syariah seperti fikih, hadis dan seterusnya. Dan ada empat tahap itu. Nah, itu spiderweb. Nah, kalau Prof. Imam Suprayogo punyanya pohon ilmu gitu ya, pohon ilmu. Tidak saya masukkan di sini. Nah, yang kemarin kalau punya Prof. Agus Purwanto, spiritualisasi ilmu atau penyucian ilmu. Oke, kalau yang kemarin ya. Nah, kemudian bagaimana? Saya lebih dalam di Amin Abdullah karena ini lebih dekat dengan apa yang kita lakukan di Tursina ini. Bagaimana model integrasi untuk menghasilkan spiderweb tadi, teori jaring laba-laba itu yang dilakukan oleh
Prof. Amin Abdullah, yaitu model integrasi interkoneksi. Maksudnya adalah antara satu keilmuan dengan keilmuan yang lain itu ada hubungannya. Tidak ada yang tidak berhubungan gitu ya. Makanya di sini ada istilah interkoneksi. Bagaimana prosesnya? Jadi model-model interkoneksi itu bagaimana? Yang pertama, ada istilah informatif, atau kalau dalam bukunya yang terbaru mungkin multidisiplin, atau ya mungkin multidisiplin ya. Informatif maksudnya adalah ya sudah, ilmu itu diajarkan saja gitu, diajarkan saja. Misalnya ada ilmu tauhid, fikih, kemudian ilmu kimia, fisika. Terserah dia nanti misalnya kok di kecenderungannya dia ke ilmu umum atau ilmu agama, itu adalah dia nanti. Akan tetapi apa yang sudah dia pelajari itu menjadi informasi atau khazanah keilmuan, sehingga dia memiliki wawasan yang lebih holistik. Jadi gitu. Mungkin kayaknya kita lebih banyak begitu di Tursina ini. Jadi suatu ilmu perlu diperkaya dengan informasi yang dimiliki oleh disiplin ilmu lain, sehingga wawasan sivitas akademika semakin luas. Jadi ini, misalnya ilmu agama yang bersifat normatif perlu diperkaya dengan teori ilmu sosial yang bersifat historis. Demikian pula sebaliknya. Jadi ilmu-ilmu yang lain itu sebagai semacam wawasan, insight. Kemudian yang kedua, ada yang model konfirmatif, atau dalam bukunya yang terbaru mungkin disebut dengan istilah interdisiplin. Konfirmatif ini adalah membenarkan gitu, membenarkan suatu ilmu yang dipelajari, entah ilmu umum atau ilmu agama, dengan cabang ilmu yang lain. Misalnya contoh misalnya ini, kemarin yang disebutkan Pak Agus Purwanto, surat Al-Hadid, wa anzalnal hadida fihi ba'sun sadidu wa manafi'ul linnas. Dan kami turunkan, wa anzalna ya, turunkan, bukan ciptakan gitu ya, kemarin. Wa anzal, kami turunkan al-hadid, besi. Di situ terdapat kekuatan ba'sun sadid, kekuatan yang dahsyat gitu ya. Wa manafi'ul linnas, dan manfaat bagi manusia. Nah, teori kemarin yang disampaikan saya tidak terlalu paham ya detail tentang sains gitu ya. Cuma kemarin yang disampaikan bahwa zat besi itu memang turun dari langit, tidak ada di bumi. Jangan bayangkan Suramadu kan kemarin Suramadu jatuh ya tsunami kan gitu. Nah, ini zat besinya, wa anzalna, di dalam bahasa Al-Qur'an itu anzalna. Nah, ini adalah ilmu Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an, teks itu kemudian dikonfirmasi bahwa teks ini benar secara ilmiah. Nah, ini model integrasi interkoneksi yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah korektif gitu ya. Korektif ini kalau bahasanya mungkin transdisiplin ya. Kalau bahasa yang terbaru mungkin beliau itu korektif itu adalah jadi bahwa ilmu baik ilmu agama maupun ilmu umum yang satu sama lain saling mengkoreksi. Seperti kemarin yang dijelaskan misalnya contoh materi itu tidak diciptakan ya kemarin teori fisika teorinya siapa kemarin yang Pak Agus Purwanto itu. Nah, di dalam keyakinan kita, agama kita kan semua itu diciptakan gitu. Jadi yang ada universe di dalam alam semesta ini adalah makhluk gitu kan. Yang khalik hanya Allah gitu. Jadi nggak ada maujud secara sendiri, nggak ada. Semua yang ada di sini maujud gitu, yang diadakan gitu. Yang wujud itu adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ada di bumi ini adalah atau alam semesta termasuk diri kita ini maujud. Maujud itu yang diadakan. Maujud itu ismul maf'ul kalau bahasa Arabnya. Ismul maf'ul itu adalah yang diadakan menjadi objek. Jadi ini korektif. Nah, ini yang lebih dekat. Makanya saya tambahkan yang model interkoneksi karena lebih dekat dengan praktek yang nanti kita lakukan di Tursina ini. Oke, kemudian berikutnya ini agak praktis yang di sini ya. Cuma mungkin sudah pernah saya sampaikan juga di training. Memangnya idealnya ini praktek langsung supaya langsung bisa memahami dan bisa mempraktekkan gitu ya. Jadi yang pertama ada ruang lingkup ya. Saya coba membagi dari beberapa referensi yang saya baca dan termasuk di lapangan ya, karena ini sudah praktis sekali ya. Ruang lingkup integrasi yang kita lakukan itu dalam proses pembelajaran itu ada 5. Jadi ini ya. Jika tidak hanya di materi keilmuan saja tidak. Tapi yang pertama adalah integrasi filosofis. Gitu ya. Yang kedua adalah integrasi proses dalam proses pembelajaran kita. Yang ketiga adalah integrasi dalam materi. Yang keempat adalah integrasi dalam metode pembelajaran kita.
dan yang terakhir adalah integrasi nilai-nilai keislaman dalam evaluasi dan penilaian kita. Sehingga lengkap ya dari filosofi penilaiannya itu nanti kalau ada waktu, contoh-contohnya ada di belakang, slide paling belakang agak banyak. Cuma saya tampilkan yang praktis dulu. Nanti contohnya kalau ada waktu saya tampilkan. Yang pertama adalah integrasi filosofis. Nah, ketika kita berbicara filosofis dalam konsep keilmuan, maka kita harus berbicara tentang 3. Jadi filsafat ilmu itu kan tidak jauh dari 3. Yang mudah-mudahan nggak bingung ya kan saya juga. Yang pertama adalah ontologi. Yang kedua ada yang disebut dengan epistemologi, yang ketiga disebut dengan aksiologi. Nah, kita yang dua abaikan yang pertama, kita nanti kalau diintegrasi filosofis lebih kepada aksiologi. Artinya aksiologi itu adalah nilai apa yang ada dalam mata pelajaran yang kita berikan kepada anak. Misalnya contoh ini, dengan belajar matematika ini apa sih harapannya belajar matematika ini kalau diintegrasikan dengan nilai keislaman? Oh, belajar matematika itu belajar tentang keseimbangan misalnya. Kalau namanya 1 tambah 1, hukum alamnya ya 2 gitu. Itu kalau keseimbangan ya, artinya hukum kausalitas. Di situ kita bisa memahami tentang hukum sebab akibat, tentang sunnatullah, bahwa Allah telah menciptakan sunnatullah di muka bumi ini. Kalau kita melakukan A ya balasannya B gitu, misalnya begitu. Nah, kalau sosial mungkin guyonannya beda gitu. 1 tambah 1 sama dengan 27 gitu. Orang sholat 1 ditambah 1 lagi, pahalanya jadi 27 gitu, enggak 2. Itu sosial. Kalau matematika 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, itu secara filosofis para guru di sini berkewajiban untuk menyampaikan di awal pembelajaran apa sih manfaat secara untuk menguatkan karakter anak, terutama karakter keislaman, pemahaman keislaman kepada anak, keimanan kepada Allah dari pelajaran yang diberikan. Kalau pelajaran agama bagaimana? Ya pelajaran fikih misalnya contoh. Jadi pelajaran fikih contoh ya, fikih ini bukan hanya nanti tidak hanya cukup menjelaskan tentang kaifiyatul toharoh misalnya, atau tata cara bertoharoh. Tidak. Tapi dia harus mampu juga menjelaskan bagaimana fikih ini benar-benar ini solusi. Solusi. Bahwa fikih ini adalah memberikan solusi. Makanya ada fikih wakil dan seterusnya ya. Termasuk nanti kalau dalam proses integrasinya ada menghadirkan penelitian-penelitian, wudhu dan seterusnya, itu bisa secara ilmiah bisa dipelajari dan banyak sudah di internet. Itu secara filosofis. Yang kemudian yang kedua adalah integrasi dalam proses. Nah, integrasi nilai-nilai keislaman dalam proses pelaksanaan pembelajaran ini mulai dari pembukaan, misalnya kegiatan pembukaan pembelajaran, kegiatan inti, dan kegiatan penutup pembelajaran. Nanti detailnya di belakang. Kemudian yang ketiga integrasi materi. Jadi dalam materi pembelajaran itu juga harus diintegrasikan. Maka konsekuensinya nanti silabusnya, RPP-nya, alhamdulillah RPP kita sudah terintegrasi gitu ya, terintegrasi dengan nilai keislaman, termasuk langkah-langkah pembelajaran kita. Kemudian integrasi Quran, hadis, nilai-nilai keislaman dan kontekstualitas bagi yang guru agama, guru diniyah dalam materi inti pembelajaran di setiap mata pelajaran yang kita ajarkan. Kemudian berikutnya adalah integrasi metode. Jadi integrasi metode ini adalah integrasi nilai-nilai dan karakter keislaman seperti kejujuran, amanah, tanggung jawab, kerjasama, dan lainnya dalam metode pembelajaran yang kita gunakan. Kita punya metode inquiry, metode jigsaw, metode banyak itu macam-macam. Nah, metode itu jangan sampai lepas daripada nilai-nilai keislaman. Bagaimana caranya? Nah, itu ada prakteknya di belakang nanti, contoh-contohnya ya. Kemudian yang terakhir adalah integrasi dalam evaluasi dan penilaian. Jadi maksudnya adalah integrasi nilai-nilai keislaman dan kontekstualitas untuk pembelajaran diniyah dalam proses pembuatan instrumen evaluasi. Jadi instrumen evaluasi pembelajaran seperti soal, kuis dan lain sebagainya, proyek dan seterusnya. Itu ada nilai-nilai keislaman. Kemudian saya percepat ya karena sudah waktunya ada ini. Langkah integrasi bagaimana? Nah, ini agak taktis sekali. Jadi bagaimana langkah kita melakukan integrasi? Yang pertama adalah kita menentukan tema materi. Nah, temanya apa dulu gitu. Jadi misalnya penentuan tema sesuai dengan materi yang akan diajarkan kepada santri. Misalnya tema tentang bilangan misalnya. Nah, nanti setelah menentukan temanya sudah ketemu, maka yang kedua adalah pemetaan value. Ini ada workshopnya ya, pemetaan value, nilai. Jadi memilih salah satu nilai yang akan diintegrasikan dalam pembelajaran, baik itu dari nilai-nilai yang bersifat tauhid tadi, akidah,
atau yang sifat ibadah, atau yang akhlak. Silahkan mana yang terkait dengan materi pelajaran yang kita berikan. Setelah pemetaan, maka yang ketiga adalah penyusunan integrasi. Jadi temanya ditentukan, setelah itu value-nya ditentukan, sehingga value-nya itu tidak ngawur gitu ya, tidak asal ada, tapi sudah didesain gitu ya. Value-nya itu apa? Gitu. Kemudian setelah penyusunan, ini memang butuh workshop gitu ya. Yang pertama adalah silabus. Nah, silabusnya kita harus punya silabus tentang integrasi. Dan tentu tidak bisa kalau kita mengandalkan Diknas ya, atau dari paket-paket yang ada di kita. Gitu. Kemudian modul. Nah, modul ini harus tersusun yang terintegrasi gitu. Nah, selama ini alhamdulillah sudah ada walaupun masih belum sempurna gitu. Tapi sudah dilakukan. Kemudian lesson plan di RPP atau aturan main di dalam kelas itu harus juga disusun gitu yang ada nilai-nilai keislaman. Lembar evaluasi dan seterusnya. Kemudian tahapan berikutnya adalah tahapan implementasi dan evaluasi. Ini tahapan integrasi, yaitu dalam strategi mengajarnya, kemudian metode pembelajaran dan lain-lainnya. Itu diimplementasikan. Kemudian berikutnya ini tadi sudah sekilas saya sampaikan. Integrasi filosofis itu dalam rangka adalah building mindset, membangun brainwashing, membangun mindset kepada anak. Di situ di bawah ada pertanyaan, nilai filosofis apa yang diinginkan dengan pelajaran Anda? Pelajaran apa gitu. Nanti ada contohnya di belakang. Kemudian yang terakhir, ini bukan yang terakhir ya. Integrasi materi berikutnya. Ini integrasi materi, model integrasi dalam materi pembelajaran kita, terutama modul ya kayak gini ya. Di situ ada cat yang sebelah kiri itu ada Islamic Studies, yang kanan itu ada Science. Jadi, kalau Islamic Studies itu sebelah kiri, maka integrasinya adalah dengan Science atau nilai-nilai kontekstualitas. Contohnya adalah misalnya tentang wudhu lah, yang paling sederhana tadi wudhu. Secara kesehatan wudhu itu seperti apa? Itu bisa disinggung secara sekilas kepada anak dalam penjelasan materi yang disampaikan. Kemudian di sebelahnya Science. Kalau Science itu integrasinya adalah dengan Al-Quran dan hadis. Banyak ini contoh-contoh integrasi Quran dan hadis, Science dengan Quran dan hadis. Misalnya tentang indera yang paling sensitif gitu ya. Ada seorang profesor namanya Profesor Tegata Tejasen, kalau tidak salah, dari Thailand. Jadi profesor ini awalnya non-muslim gitu, non-muslim. Dia seorang ahli anatomi, dia meneliti bahwa ternyata indera yang paling sensitif, nggak tahu ini orang biologi ya, kalau salah dikritik ya. Indera yang paling sensitif itu dalam diri manusia itu adalah kulit. Nah, ternyata setelah dibacakan kepadanya surat An-Nisa ayat 56, innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadukul adab. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir itu nanti akan kami masukkan ke dalam api neraka. Setiap kulit mereka terkelupas karena panasnya api neraka, kami ganti dengan kulit yang baru agar merasakan adab, liyadukul adab. Nah, kenapa Allah di sini menyandingkan antara kata julud, kulit, dengan kata zauq atau merasakan, kata rasa? Nah, ini kan seorang ilmuwan yang bisa, ini harus dengan riset kalau bahasanya Prof. Agus Purwanto. Ternyata berdasarkan riset yang dilakukan Profesor Tegata Tejasen yang dari Thailand tadi, bahwa ternyata hasilnya indera yang paling sensitif dalam diri manusia itu kulit. Nah, kenapa Allah menggunakan kulit untuk merasakan adab gitu? Ganti bolak-balik kulitnya supaya merasakan. Padahal tubuh manusia itu kan tidak hanya kulit, gitu. Ada tulang, ada daging, tapi kulit yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Nah, berkat itu kemudian profesor tadi masuk Islam. Nah, ini harapannya begitu. Jadi integrasi saya dengan Quran. Nah, dari situ harapannya nanti ketika Islamic Studies diintegrasikan dengan nilai-nilai kontekstualitas atau nilai science, di situ ada istilah immersion of knowledge atau menghasilkan nanti kontekstualitas ilmu. Jadi ilmu agama itu tidak hanya dalam teks, tapi konteks, jadi menjadi problem solver kehidupan masyarakat. Nah, kemudian yang kedua adalah kalau sains itu menghasilkan immersion of knowledge-nya adalah keimanan kepada Allah. Orang sains itu idealnya dia akan membaca tanda-tanda kebesaran Allah, maka dengan belajar sainsnya itu semakin dekat dengan Allah. Ini model integrasi dalam materi. Kemudian ini prosesnya. Bagaimana sih secara praktis dilakukan integrasi materi itu? Yang pertama, kita bisa melakukan dengan memasukkan ayat dan hadis dalam materi pembelajaran. Ini ya, di situ di atasnya ada pertanyaan nilai apa.
Itu harus selalu ada itu nilai apa yang kita terapkan dari itu. Kemudian yang kedua adalah mengaitkan materi dengan nilai-nilai Islam dalam kehidupan nyata. Jadi ini untuk pelajaran diniyah misalnya. Yang ketiga adalah menggunakan metode kisah-kisah keberhasilan umat Islam dalam sains dan teknologi. Ini misalnya pelajaran-pelajaran yang ada cerita-cerita seperti pelajaran bahasa Indonesia. Tidak ada lagi misalnya cerita kancil, cerita timun emas, cerita apa lagi itu jangan sampai ada di deskripsi. Kalau ada itu masih parah. Ganti saja teksnya itu untuk membaca menganalisa teks itu ganti dengan sejarah-sejarah, ganti dengan itu guru bahasa. Kalau masih ada timun emas itu luar biasa. Kemudian yang ketiga itu adalah mengganti teks deskriptif pada mata pelajaran dengan teks yang bernuansa Islami. Ini juga untuk pelajaran bahasa. Nanti ada contoh-contohnya ya. Kemudian bagaimana integrasi proses dan metode? Ini ya. Dalam proses dan metode seperti apa sih yang kita lakukan? Yang pertama adalah kita bisa melakukan dalam langkah pembelajaran. Jadi langkah dari awal sampai akhir itu kan kita sudah mendesain itu di RPP. Kenapa harus salam, kenapa harus menyapa, itu adalah bagian daripada integrasi nilai-nilai keislaman. Gitu. Contoh memulai dengan doa dan salam itu kan nilai keislaman yang kita tanamkan. Dan itu belum tentu ada di tempat-tempat yang tidak ada nuansa keislamannya. Gitu. Kemudian dalam aturan, dalam metode pembelajaran, jadi misalnya metode diskusi, di situ ada aturan main dalam diskusi, harus dibuka dengan bacaan basmalah, menghormati pendapat orang lain, memberikan apresiasi kepada presenter dan lain-lain. Itu bagian nilai-nilai keislaman yang ditanamkan dalam proses metode pembelajaran. Ada reward and punishment gitu ya, memberikan pujian, sanksi yang melanggar. Itu adalah bagian daripada integrasi nilai keislaman. Itu dalam metode atau prosesnya. Kemudian, ini beberapa kata kunci, mungkin nanti bisa kalau perlu hafal ini ya. Jadi guru harus paham kata-kata kunci dalam proses pembelajaran yang terintegrasi. Misalnya untuk pelajaran matematika dan sains, ini kata kuncinya ada Allah menciptakan, bentuk kasih sayang Allah kepada manusia, bukti mukjizat. Contoh misalnya, apa yang terjadi dalam alam semesta ini, keteraturan galaksi yang ada itu adalah bukti kemukjizatan Allah. Jadi kata-kata kunci ini harus dipahami gitu ya. Kalau dalam pembelajaran sosial misalnya sejarah akan terulang kembali dengan situasi dan kondisi yang berbeda. Nah, belajar dari sejarah, manusia di hadapan Allah sama derajatnya, menghormati orang lain, membuang sifat egoisme. Allah menciptakan manusia dengan bentuk dan suku yang berbeda-beda. Nah, ini pelajaran sosial, kata kunci yang harus dipahami. Kalau Islamic Studies, misalnya ini, dalam kehidupan nyata, nah itu begitu, tidak teks terus, tapi dalam kehidupan nyata. Nah, tapi ini harus baca, makanya harus baca. Kemudian berdasarkan penemuan dan penelitian terbaru, nah itu guru misalnya tentang sholat, berdasarkan penelitian dan penemuan terbaru bahwa sholat ternyata dapat membuat badan sehat. Gitu. Nah itu kan penguatan gitu ya. Syariat Islam adalah solusi permasalahan kehidupan, kebesaran Allah di alam semesta dan seterusnya itu ya. Kalau dalam bahasa misalnya pelajaran bahasa, baik bahasa Arab, Inggris, bahasa Indonesia, bahasa adalah alat komunikasi. Perhatikan cerita dari sirah Nabi ini. Kesalahan bahasa menimbulkan salah paham, bahasa yang baik memberikan kesan yang baik dan seterusnya ya. Nah, ini contoh-contoh daripada kata kunci yang harus dipahami oleh seorang guru ketika dalam mengajarkan pelajaran kepada anak dalam mengintegrasikan. Kemudian integrasi dalam evaluasi dan penilaian. Nah, bagaimana kalau dalam penilaian? Ini misalnya kita bisa bentuk dalam soal-soal. Soal kita jangan sampai kemudian 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu lah. Jangan tambah misalnya Ahmad misalnya bersedekah 5 bungkus nasi misalnya contoh. Dia punya 10 bungkus nasi, kemudian 5 disedekahkan. Tinggal berapa? Misalnya contoh ya, tinggal 5. Jadi kata sodako itu secara otomatis karena dia menggunakan indera pendengarannya, itu sudah masuk dalam dirinya bahwa ada nilai-nilai kebaikan yang ditanamkan dari soal yang diberikan itu. Jadi tidak 10 dikurangi 5 sama dengan berapa? Tidak. Itu contoh sederhana ya. Kemudian tanya jawab, baik pretest maupun post-testnya. Dilakukan sebelum dan setelah pembelajaran, project yang diberikan, project setiap materi atau integrative project yang kita punya, kuis, soal-soal kuis itu juga bisa dilakukan. Jadi itu para asatid terkait dengan integrasi. Ini agak saja terakhir contoh-contohnya. Ini untuk integrasi filosofis contohnya ini ya. Dengan mempelajari fikih ini kita akan bisa memahami bahwa dalam beribadah kepada Allah harus melalui kaifiat yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Demikian halnya dalam menjalani kehidupan. Ada sunnah-sunnah Allah yang harus dilalui agar mencapai apa yang dicita-citakan.
Nah, nilainya adalah Islam sebagai solusi kehidupan. Jadi ini nilai-nilai filosofis dalam pelajaran toharoh misalnya, contoh ya. Kemudian yang kedua pelajaran bahasa, nilai filosofisnya. Dengan belajar bahasa Arab ini kita bisa memahami bahasa Al-Quran dan hadis. Selain itu bahasa ini juga bisa dijadikan alat untuk menjalin komunikasi yang baik dengan orang Arab. Sehingga kita mampu menjalin hubungan yang lebih luas lagi. Sama juga bahasa Inggris juga. Jadikan alat untuk menjalin komunikasi, pengembangan dakwah dan seterusnya. Itu harus dipahamkan anak supaya termotivasi gitu. Ada nilai-nilai filosofis yang sifatnya ilahi ya, yang harus diberikan kepada anak. Ini diberikan di awal pembelajaran. Kalau perlu diulang-ulang gitu ya. Kemudian yang ketiga, misalnya pelajaran saya nih, pelajaran kimia contohnya. Dengan memahami dengan belajar kimia ini kita bisa memahami tentang kemahabesaran Allah, bahwa Allah mampu menciptakan satu zat dan partikel yang bisa saja kita manusia tidak mampu untuk melihatnya secara kasat mata dan seterusnya. Ini pelajaran matematika, ini ada. Kemudian ada pelajaran sosial. Ini yang filosofis ya. Kemudian integrasi materi contohnya ini materi iman kepada Allah, materi tentang toharoh, ini materi tentang grammar atau reading gitu ya. Jadi contoh grammar misalnya, ini makanya harus bikin modul gitu. Tidak lagi contoh misalnya present tense dengan I sit on the chair, tapi ganti misalnya I eat halal food. Otomatis ketika berbicara halal food, nah, mindsetnya ada terbangun gitu. Jadi ini ya contoh-contoh. Kemudian pergerakan matahari, bulan dan bumi gitu ya. Ini contoh-contoh integrasinya ya. Kemudian interaksi sosial, pelajaran sosial, kemudian contohnya ini pelajaran tauhid untuk soal ya, contoh soal ya. Kemudian ini pelajaran fikih, semuanya sudah ada contohnya. Bahasa Inggris bagaimana membuat soal supaya yang terintegrasi itu seperti apa, misalnya Al-Quran is guidance of Muslim, so Muhammad is bla bla bla, Holy Quran every day, ya harus membaca Al-Quran kayak gitu. Itu pelajaran grammar misalnya, matematika, Allah mentakdirkan Ahmad menjadi seorang yang kaya kayak gitu. Itu jadi dia paham bahwa kekayaan itu bukan dari dirinya tapi pemberian dari Allah gitu. Kemudian terus kimia misalnya di sini salah satu bentuk kasih Allah ciptakan senyawa hidrogen. Coba sebutkan senyawa manakah di bawah ini yang molekul-molekulnya dapat membentuk ikatan hidrogen dan seterusnya. Ini contoh-contoh ya. Biologi banyak sekali, sosiologi, kemudian oke. Jadi itu contoh-contoh praktis karena waktunya sudah habis gitu ya. Ini butuh training memang, jadi tidak dalam bentuk penyampaian ini sehingga bisa praktek langsung. Baik, mungkin ini sekilas Ustaz Abdullah. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas keterbatasan ilmu saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat saya khususnya dan antum para asatidz semua pada umumnya. Bila taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz Rajab. Tadi paparannya sangat menarik sekali karena sudah dijelaskan secara detail, sehingga kami semua sangat merasa bahwa penjelasannya sudah cukup jelas untuk bisa dipahami. Adapun selanjutnya yaitu ada 2 pertanyaan yang sudah masuk kepada kami. Akan saya bacakan, yaitu pertanyaan pertama dari Ustazah Awi, tim SSC, menanyakan bahwa bagaimana menurut Ustadz Rajab skill yang enhance di zaman yang sepertinya sangat berubah cepat seperti ini, termasuk mempersiapkan anak menjadi the next internationally open-minded leader with religious attitude and heart. Menurut Ustadz Rajab, apa saja yang harus dipersiapkan oleh tim murabi-murabiyah yang notabene sebagai orang yang paling dekat dengan anak untuk mendampingi calon leader tersebut? Terima kasih Ustadz. Monggo Ustadz Rajab. Langsung. Oke, jadi yang murabi ya, karena memang sesuai dengan perannya, itu tadi saya sudah gambarkan ya, segitiga bagaimana pembentukan karakter. Jadi kalau di aspek murabi ya, lebih penguatan kepada pendampingan karakter. Jadi yang pertama tadi ada proses al-fahmu atau knowing ya, knowledge. Kemudian yang kedua ada habituation. Nah, peran murabi yang harus dilakukan di sini dan juga konselor nanti adalah di aspek muraqabah atau supervision atau controlling. Bagaimana proses program-program holistik yang sudah kita berikan kepada anak-anak seperti sholat, kemudian itu kan penguatan ruhiyah ya, kemudian puasa, kemudian dzikir dan seterusnya itu berjalan secara optimal. Karena dengan disitulah secara otomatis nanti anak akan terbiasa. Harapannya nanti setelah anak memiliki wawasan yang luas di program pembelajaran, dia tetap punya nilai-nilai keislaman yang dibawa.
Jadi secara sekilas perannya di situ, Ustaz. Jadi penguatan di pendampingan dan pengawasan kepada perilaku anak di dalam asrama. Agar terbentuk yang kita sebut tadi karakter environment. Jadi bi'a khuluqiyah atau lingkungan yang berakhlak gitu. Nah, adapun hasilnya kan karakter itu nanti setelah lulus dia benar-benar punya itu mudah-mudahan itu kan Allah yang menentukan. Tapi upaya kita adalah membentuk lingkungan dan karakter yang baik dalam lingkungan Tursina dengan proses pengawasan dan controlling. Ya sudah gitu, terus pembiasaan begitu, pendampingan, termasuk juga di SSC. Oke, berarti lebih ke arah building karakteristik yang harus ditingkatkan ya Ustadz ya? Ya, building karakter. Oke, betul. Oke, baik Ustadz. Ini ada pertanyaan yang kedua dari Ustadz Nadif. Assalamualaikum Ustadz Rojab. Mohon maaf mau bertanya. Salah satu prinsip holistic education adalah wholeness sesuai dengan yang dijelaskan oleh Ustadz Rojab tadi. Nah, bagaimana penerapan holistic education dalam kelas secara wholeness? Dan bagaimanakah contoh real holistic education secara wholeness dalam hal teknis tersebut? Terima kasih Ustadz. Monggo Ustadz Rojab. Oke, jadi sebenarnya ada slide lagi, penjelasan lagi. Cuma saya hapus karena khawatir terlalu banyak tadi pertanyaan Ustadz. Bagaimana langkah-langkah proses pembelajaran di dalam kelas agar terbangun konsep yang holistik. Jadi holistik itu yang pertama ada kita sebut dengan istilah taslim. Taslim itu adalah penyerahan diri atau ta'liful qulub gitu ya. Hal ini harus dimulai dengan salam. Jadi proses pembelajaran ya. Maka ketika kita melakukan pembelajaran kita harus ta'liful qulub dulu, mengikat hati dengan anak. Caranya apa? Dengan mengucapkan salam. Jadi sebelum pelajaran jangan sampai lupa salam. Nah, itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu jangan sampai lupa. Itu ada nilai yang berharga yang harus ada di anak-anak. Itu yang proses pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah ada istilah tahalli. Tahalli itu kalau dalam bahasa yang lebih populer adalah tazkiyatun nafas. Jadi proses penguatan diri. Kita harus menjelaskan di dalam kelas bahwa ilmu itu adalah milik Allah. Ilmu itu adalah yang memiliki ilmu itu Allah dan kita ini nggak punya. Kita mengosongkan diri di situ gitu. Bahwa kita ini makhluk yang bodoh, makhluk yang tidak punya apa-apa kecuali atas pemberian Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Itu. Jadi maha suci Allah yang kami tidak punya ilmu kecuali apa yang telah Engkau berikan. Itu harus ditanamkan. Itu proses yang kedua. Sebelum masuk ke inti. Kemudian yang ketiga adalah yaitu tadi mutakamilah, integrasi. Jadi proses pembelajaran yang holistik itu adalah proses pembelajaran yang terintegrasi. Dari aspek pertama adalah materinya. Tadi yang 5 aspek tadi ya. Filosofisnya, kemudian prosesnya, materinya, metodenya. Jadi metodenya nggak monoton gitu. Nggak ceramah terus enggak gitu. Ya mungkin sekali ada diskusi, ada project, ada jigsaw, ada kemudian role playing gitu. Jadi discovery learning dan seterusnya itu banyak metode-metode yang sudah ada. Kemudian dalam penilaiannya gitu ya. Dalam penilaian di dalam kelas. Tadi sudah ada contohnya juga bagaimana membuat pelajaran misalnya fisika Ustaz, tentang galaksi misalnya. Jadi bahwa galaksi misalnya kita minta sebutkan macam-macam galaksi. Ini contoh ya. Membuat pertanyaan sebutkan macam-macam galaksi itu jangan langsung begitu. Tapi harus didahului bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan galaksi-galaksi. Hal itu sebagai bentuk kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ya, coba sebutkan galaksi yang kamu ketahui di alam semesta ini. Itu beda dengan ketika kita bertanya, sebutin galaksi ya, ada berapa galaksi? Beda. Rasanya itu beda. Anak secara otomatis ketika kita membuat soal, nggak mungkin anak itu baca langsung terakhir. Biasanya baca dari awal. Kalau mau mengerjakan soal ya. Walaupun hanya satu baris, 2 baris. Tapi di situ secara otomatis kita masukkan nilai-nilai holistik. Jadi gitu. Ustaz, sebenarnya sudah terjawab secara praktis ya gitu ya untuk prakteknya itu. Tinggal nanti memang harus latihan, harus training ini harus training gitu. Nggak bisa begini ceramah gitu. Bisa harus praktek, latihan dan terus belajar gitu. Cukup saya kira Ustaz. Oke, baik Ustaz. Oke, itu adalah pertanyaan yang terakhir yang sudah disampaikan oleh Ustadz Nadif. Ini masih ada waktu sekitar 5 menit, Ustadz Rojab mungkin masih ingin memberikan satu buah statement sebagai closing agar bisa memberikan kasana kepada kita semua mengenai implementasi holistic education. Silakan Ustadz. Baik, jadi hakikat daripada proses pendidikan itu adalah
bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan terhadap anak kita, baik dari proses pembelajaran dalam kelas, pendampingan di asrama, proses pengawasan, itu adalah endingnya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat ilmu adalah semakin tinggi ilmunya seorang, mestinya itu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, berarti ada yang salah dalam proses kita. Ada yang salah dalam proses pemahaman kita. Orang yang belajar fisika, kimia, biologi, idealnya itu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin jauh. Kalau kemarin disebutkan masalah tentang sains sebagai biang kerok, itu kan ada sesuatu yang salah. Itu perspektif barat gitu. Sains dalam Islam itu idealnya adalah harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka proses pembelajaran di dalam kelas harus didesain secara integratif dengan proses-proses yang sudah saya jelaskan tadi secara umum ya di dalam seminar ini. Itu mungkin Ustaz Abdullah kira. Oke. Mungkin nanti kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih detail bisa langsung konsultasi dengan Ustaz Rojab ya. Siap Ustaz, bisa. Bisa ada waktu ya bagi nanti. Insyaallah Ustaz. Oke, baik Ustaz, terima kasih kami sampaikan. Dan sebelum panjenengan semua meninggalkan Zoom meeting pada pagi sampai siang hari ini, ada pengumuman yang perlu kami sampaikan, yaitu untuk penanya terbaik pada sesi webinar hari pertama, yaitu dimenangkan oleh Ustadz Yuda Prima selaku guru akademik dan juga Ustadz Asrof selaku guru akademik di Putra juga. Oke, keduanya juga di akademik Putra juga, seperti itu. Nanti akan dijabri langsung oleh tim HRM untuk penyampaian atau nanti bagaimana bentuk bingkisannya seperti apa. Oke, seperti itu. Nah, dan kami sampaikan terima kasih kepada segenap jajaran direksi, kepada Ustadz Ali Wahyudi MPD selaku Chairman of Tursinai IBS dan Ustadz Nur Abidin MID selaku CEO of Tursinai IBS beserta Abah Sentot Eparijatno MT selaku Senior Advisor of Tursinai IBS dan segenap jajaran direksi yang sudah hadir menyempatkan waktunya untuk ikut webinar dari pagi sampai siang hari ini. Semoga Allah memberikan barokah yang luar biasa kepada kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan nantinya jangan lupa kepada semua SDM, guru, dan staf kependidikan, akan ada sesi yang terakhir, yaitu sesi yang ketiga, akan dilaksanakan pada pukul 1 siang, yaitu pemaparan mengenai Integrating Quran dan Science in Education yang akan dipaparkan oleh Ustadz Yahya PhD, yang nantinya akan dimoderatori oleh Ustadz Wildan. Dan kami selaku HRM mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.